Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-25. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, pukul 5:30 pagi. Minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-26. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 September 2022, pukul 5 sore dengan petugas sebagai berikut. Kor Lingkungan Santo Gregorius, Dirigen Ibu Yohana Indarwati, Pemazmur Ibu Francisca Diahwiningsih, Lektor Ibu Kristina Hermini, Misdinar Saudari Tesa dan Desta, Prodiakon Bapak Stefanus Suyanto dan FX Bowo Dwi Saputro, Tata Altar, Tim Tata Altar, Non-Liturgi OMK. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp388.000. Kolekte kedua sebesar Rp489.000. Kolekte ketiga Rp309.000. Teks misa Rp51.000. Setelah misa ini selesai, dimohon semua ketua lingkungan untuk berkumpul di gereja. Sebelum misa dimulai, kita akan doakan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke dalam salah. Jangan pula perpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Namanya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, juga anak-anakku yang dicintai Tuhan, panggilan kita sebagai manusia adalah mengabdi Allah dalam hidup. Dan pengabdian itu bisa ditunjukkan dengan mengindahkan nilai-nilai
keamanan sosial, sehingga keadaan tentram dan sejahtera dapat terwujud. Maka sindiran atau ajakan untuk mengingkari kejahatan, sebagaimana nanti kita dengar di dalam bacaan yang pertama, Amos mengingatkan kepada kita untuk tidak mengikuti apa yang tidak berkenan bagi Allah, sejalan dengan tema dari bulan kitab suci kita yang ya. Karena itu mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita masih kadang mempunyai hati yang dalam tanda kutip skala kecil seperti yang disindirkan oleh Nabi Amos hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau adalah Putra Allah yang datang ke dunia membawa keadilan. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memperhatikan kami semua secara sama tanpa membeda-bedakan derajat, pangkat maupun kedudukan. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu ya Tuhan Allah, Raja surgawi. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami.
hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi pada hari ini pertama mengenang 1000 hari dipanggil Bapa, suami, ayah, kakek kami tercinta, Bapak Aloysius Sumpeno. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan semua amal kebaikannya diterima di sisinya dan hidup kekal bersama para kudus di surga. Yang kedua, mengucap syukur atas khitanan cucu kami, Gabriel Arjuna Arsa Wicaksana. Semoga selalu diberi kesehatan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Dimohon oleh keluarga Ibu Teresia Sarinten dari lingkungan Santa Ana Merapi. Kita juga berdoa untuk 4 anak ya yang mau menerima baptisan bayi. Kiranya Tuhan juga memberkati. Mungkin duduk sebelah sini aja. Sing mburi pindah kene wae. Pindah sini. Nggo ndak nggo calon arwah kene. Pindah kene kabeh wae sing mburi. Oke. Nah, kan lebih enak nek difoto barang iki cethok. Mari kita satukan pula ujub kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang terigu. Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimajukan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus ku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan ku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan saudara, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu kekuatan Tuhan di dalam mendidik para murid adalah bahwa Tuhan itu percaya kepada kemampuan yang dimiliki para murid.
Salah satu kemampuan manusia itu adalah berpikir. Dengan pikiran orang bisa merenung, bisa merefleksikan, menjernihkan segala yang ada di dalam hatinya, pikirannya. Nah, dari situ manusia bisa melihat secara baru, segar, peristiwa-peristiwa yang dihadapi, dan dengan demikian bisa mengadakan pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Hampir sepanjang hidup kita mesti banyak kesempatan harus memilih ke gereja atau tidak, sekolah atau bolos, sidoro kae apa ora, dan lain seterusnya. Nah, berdasarkan atau berhadapan dengan kenyataan hidup yang kerap kali juga gelap, tidak menentu, banyak masalah, Tuhan percaya bahwa pasti ada jalan keluar kalau kita mau berpikir. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kerap kali mengajar para murid itu dengan perumpamaan atau dengan cerita, seperti di dalam bacaan Injil hari ini. Hari ini mengajar sekaligus juga bercerita. Bagi Tuhan yang penting adalah tidak hanya apa yang kita pikirkan, tetapi terlebih bagaimana kita berpikir. Ini yang mau baptis bayi itu ada 4. Saya kira waktu mau mengusulkan untuk dibaptis pasangan-pasangan muda ini ya, belum ada 5 tahun loh. Pasti berpikir, aku baptis ke anaknya iso tanggung jawab ora? Didik anak itu ora gampang loh. Mula aku rawani di anak, angel. Saya tuh punya pengalaman kecil kon nyiwoki adik gue wegah kok saya. Waktu disuruh bapak, le adik jewoki, moh sing duwe anak bapak kok gitu. Ya. Anak-anak itu kan nyenengke sampai SMP lah, kelas 1 paling enggak. Tapi kalau sudah kelas 2, 3 dan seterusnya itu luwih akeh jelei. Nggih mboten? Nah niku numpak kayak motor ngebut gitu. Mulane iso ki anak ki dibonsai nggih Pak Sarimin. Ya, awet cilik ngono gitu. Ya buharke mbok cendhike ya wis sepuh kae. Nah ya tetap nganyel ke padha wae gitu. Semakin gede anak itu tanggung jawab orang tua semakin tidak ringan. Belum nek sakit iso tambani. Belum nek bermasalah. Ada kok keluarga yang pengennya punya anak lanang kabeh karena luwih gampang. Tapi yang ya metune lanang wedok apa wedok-wedok piye meneh ya. Lek ngatur kurang pas. Ya. Sebetulnya bisa dengan teori anaknya meh lanang apa wedok itu gampang itu. Ya. Gampang. Nek ora percaya matur Monsinyur Rubi lho. Banyak yang dibantu Romo, saya ingin punya anak lanang, ingin punya anak wedok. Carane ngene-ngene aku yang gumun Monsinyur kok pinter nggih. Aku ya pengen rada pinter ning kok ya angel nggih. Bisa nanti kalau ada yang pengin tak kasih nomornya nggih. Belum lagi mendidik secara rohani. Ora gampang. Ini baru ada berita yang menarik, Ketua DPR tidak hafal Pancasila lalu mau mundur ya. Nah anak-anak pun bisa melahirkan bapak ibu ngongkon sembayang, ngongkon ning gereja, ning kok bapak apa ibu ora tahu. Itu juga menjadi masalah. Yang kasihan itu guru-guru TK ya. Kalau ngajari tanda salib mesti kuwalik le gawe ya, supaya anak ngikuti kiwa mula gurune le gawe saka tengen. Jadi guru-guru TK itu dong-dong gobloke awake dhewe. Itu.
atau guru agama yang ngajari. Saya juga berharap sebetulnya kemarin setelah rekoleksi dengan tim pewartaan itu juga sampai baptis hari ini juga disiapkan dengan doa. Sudah belum ini Bu diaturi ngono? Nggih, kudune ora usah kandhani wis ngerti. Karena penerimaan sakramen itu peristiwa hidup iman. Ya. Saya aja waktu mau tabisan juga retret 1 minggu. Baru itu saya menyiapkan macam-macam. Maka baptisan bayi juga peristiwa iman yang harus disiapkan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya berharap para orang tua yang dibaptis anaknya hari ini sungguh bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Juga wali baptis itu raming nek baptis dampingi tok. Ya. Tapi kalau nanti dalam perjalanan ono sing ora bener mengenai anak itu juga berani negur, nggih. Pak Suhud mbane sapa? Oh ngene Yanto ya. Dadi engko nek sapa jelwane Buna apa nah. Ya. Engko wis gleleng gede, Pak Suhud wis apa kowe. Ya engko nek jele ya kowe tetep kudu nesu Pak Suhud. Kowe ada keduane ngelokke, ya. Sama juga siapa Bu Wiwi, Wiwiin, ya. Kaya ngono ngandani yang jangan ranggenah dilokke, ya. Tuh supaya nanti menjadi anak-anak yang baik. Wong sing dididik apik wae rong karuan dadi apik, apa meneh sing dididik Allah. Nek tak limbang-limbang itu luwih gampang didik Allah ketimbang didik apik, nggih. Allah kira dididik wae iso kok, nggih. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita juga bisa bertanya tentang apa yang dipikirkan oleh bendahara di dalam Injil tadi. Yang ketahuan bahwa dia banyak menghamburkan uang, penggelapan dari tuannya, dan dia mesti berpikir aku meh dipecat njur piye. Padahal yang namanya dipecat karena penyelewengan itu tidak terhormat. Sekarang ini baru ngetren ada apa diberhentikan tidak dengan hormat, PHTD, PHTDH, tidak dengan hormat. Mungkin juga dicibir orang, disingkiri, tidak lagi mendapatkan tempat di antara orang-orang yang mungkin dulu juga ikut menikmati hasil dari penyelewengan bendahara ini. Dia berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu tidak mau kehilangan sama sekali makna, tempat, peran untuk orang lain. Nah, dengan wawasan seperti itulah dia melakukan yang digambarkan di dalam Injil tadi. Curang. Yang utang 100 kon nulis 50. Yang utang 100 kon nulis 80. Apa ora seneng sing utang? Utangmu pira 100? Nyoh. Surat utang tulis neh 80. Sing siji tulis neh. Jadi surat utang yang lama itu jadi kurang, jadi le nyaur selot sithik. Jadi berpikirnya itu bagus sekali. Nah, itu kecerdikan bendahara yang dipuji Tuhan. Dengan bahaya dirinya akan kehilangan segalanya, dia masih berhasil menggenggam persahabatan dengan beberapa orang. Kemampuan seperti bendahara itulah yang oleh Tuhan diharapkan juga tumbuh di dalam diri para murid. Ketika dia berkata tadi, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bukan curangnya yang diminta, tetapi yang diminta Tuhan adalah piye cara-carane nggunakake mamon sebaik-baiknya.
Memang harus diakui bahwa tindakan tidaklah mudah bagi siapapun untuk jujur berhadapan dengan harta benda dan uang. Cukup banyak orang yang akhirnya menjadi nelongso, susah itu karena harta dan uang. Apalagi kalau disertai oleh jabatan dan kekuasaan, betapa mudahnya orang lalu tidak jujur dan korup. Jadi korupsi itu rameng zaman Indonesia saiki, tapi sejak dari zaman dulu. Tetapi setiap orang yang juga tahu bahwa betapa mudahnya juga dengan harta dan uang menjalin ikatan kuat persahabatan. Dengan uang kita bisa memenangkan segalanya, bahkan hati orang lain. Mula nek dadi nganten milih bebet, bobot, bibit. Nek bobot we gampang nganggeri lemu. Gitu, bibit ya. Ning saiki sok-sok maaf ya, banyak juga cewek yang sing penting sugih, aku gelem. Ya. Mbok rupa ora bagus ora masalah. Gitu. Sing penting duite oke. Dengan uang kita bisa memenangkan segalanya. Tetapi kita lalu dihadapkan pada dua pilihan. Menjadi orang bermoral atau tidak bermoral. Kita semua tahu bahwa tanpa moral atau hidup korup itu mengakibatkan apa? Banyak kesengsaraan, tidak hanya diri sendiri, keluarga, tapi juga orang lain. Tidaklah mengherankan kalau uang juga bisa menjadi sumber penyebab penindasan, penghisapan terhadap orang lain, di samping bisa menjadi sumber kebaikan, kesejahteraan untuk banyak orang. Maka dalam kitab suci seperti dikisahkan dalam bacaan yang pertama tadi, Tuhan Allah selalu mengingatkan kita bagaimana memanfaatkan uang, bagaimana cara benar mencari uang untuk kelangsungan hidup ya. Maka jangan sampai seperti yang dikritik oleh Nabi Amos tadi, sampai orang bisa mengatakan begini ya, kamu yang menginjak-injak orang miskin, membinasakan orang sengsara, berpikir kapan pesta bulan-bulan baru supaya kita boleh menjual gandum untuk badi. Kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang terigu untuk badi. Kita akan memperkecil takaran. Nek cara Indonesia ya timbangannya dikai timbel. Wonten ta sing ngoten niku? Menaikkan harga, menipu dengan cara neraca palsu. Kita akan membeli orang dengan uang, membeli orang miskin karena sepasang kasut dan seterusnya. Itulah kejahatan-kejahatan yang diancam oleh Nabi. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita mencari, bagaimana kita bertindak, tidak terpisah dari bagaimana kita berpikir. Maka motivasi dasar di balik pikiran, tindakan, keputusan kita itu sangat penting. Disinilah Tuhan mendidik para murid supaya tidak hanya memiliki kemampuan bertindak yang tepat, tetapi juga memiliki motivasi, alasan yang benar. Ora meng waton pas. Saya itu pernah nembak. Itu karena senapan itu nek tak tembak ke belum tentu tepat. Maka saya igoke agak turun sedikit karena dia akan jengat. Akhirnya kena. Tapi kalau saya nyapas kekeran saya belum tentu kena. Berarti saya sudah berpikir. Tidak hanya dornya tetapi juga mikir. Iki rada menceng tunggake sithik. Kejaba nek sing ditembak gajah ora usah nginget gawe kena gitu. Itu. Ora ana wong kagum bisa nembak gajah nggih. Nah, untuk memahami bagaimana kita bisa memiliki motivasi yang benar, karena itu kita menjadi orang yang jujur harusnya. Jujur dan dapat dipercaya dalam sikap, kata, dan tindakan. Wis nek kuwi jujur cukup. Doa bagi diri dan siapapun juga merupakan kekuatan istimewa untuk kita kalau kita mau berpikir.
bertindak atau memilih kebenaran dan kejujuran sebagaimana Santo Paulus hari ini. Santo Paulus tadi mengatakan dengan begitu yakin, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan di awal tadi mengatakan apa? Saudaraku terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur kepada Allah untuk semua saja. Maka doa menjadi pokok untuk menentukan suatu. Nasihat Paulus kepada Timotius ini tentu berlaku juga untuk kita, murid Tuhan. Kita juga dipanggil untuk memiliki harapan, semangat seperti Santo Paulus, sehingga kita tidak gegabah tetapi memutuskan segala sesuatu juga dengan doa. Nah, sebagai akhir permenungan saya sodorkan kisah singkat seperti ini. Suatu kali ada seorang guru SMP Pendowo Ngablak, namanya Trijoko atau Budi atau Budarmi, ya. Sapa mulai sing guru Pendowo, ya. Suatu kali guru ini memutuskan untuk menguji kejujuran murid-muridnya. Maka dia memanggil murid-muridnya dan memberikan pertanyaan ini. Apakah yang akan kau buat bila sewaktu kamu berjalan-jalan menemukan sebuah dompet penuh uang tergeletak di jalan? Jadi kasarannya untuk doek, untuk dompet, kowe piye? Murid yang pertama menjawab begini, akan ku kembalikan segera kepada pemiliknya. Lalu guru itu berpikir begini, jawabannya keluar begitu cepat. Saya harus bertanya di dalam hati, apakah dia sungguh bermaksud begitu? Murid yang kedua menjawab begini, oh iya no Pak Parmianto kemian ya guru gini ya, aduh lali, sorry ya, buhar juga ya. Nah, murid yang kedua mengatakan begini, akan ku ambil uang itu untuk diriku bila tak seorang pun melihat saya menemukan dompet itu. Gurunya berkomentar begini, anak ini punya bibir yang jujur, tetapi hatinya jahat. Lalu murid yang ketiga menjawab, ya guru, jujur saja saya yakin bahwa saya akan tergoda untuk memilikinya. Maka saya berdoa kepada Tuhan supaya Dia berkenan memberi aku kekuatan untuk melawan godaan dan melakukan yang benar. Lalu gurunya mengatakan, inilah orang yang dapat saya percaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan dengan upacara baptisan. Kita dahului dengan doa umat. Saudara-saudara, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menyerahkan dunia ini kepada kita untuk kita kelola dan kita pelihara dengan penuh tanggung jawab. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu memberikan teladan dan inspirasi bagi semua orang untuk bekerja dengan penuh semangat, kredibel, akuntabel, dan transparan untuk membangun dunia yang lebih adil. Marilah berdoa, jadikanlah kami umat-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi para ekonom dan peneliti, para seniman dan penyair, dan semua orang yang membangun hari masa depan bangsa. Ya Bapa, semoga setiap para ekonom, peneliti, seniman, dan penyair mampu menciptakan karya-karya bagi suatu dunia penuh keindahan dan perdamaian. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi mereka yang ditindas oleh para penguasa, bagi kaum miskin dan bagi semua korban ketidakadilan. Ya Bapa,
semoga martabat manusiawi mereka semua dihargai dan dilibatkan sebagai pelaku pembangunan dan pengembangan dunia yang lebih baik. Marilah berdoa. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga dengan penuh kegembiraan kami saling melayani dengan menyediakan waktu, harta, dan tenaga bagi saudara-saudara kami. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami juga mohon kasih karunia-Mu untuk tinggal di sisi-Mu dan hidup bersama para kudus bagi Bapak Aloysius Sumpeno yang 1000 hari lalu telah Engkau panggil. Kami mohon Kabulkan kami ya Tuhan. Terimalah pula ucapan syukur dari keluarga Ibu Teresia Sarinten atas kitanan cucu Gabriel Arjuna Arsawicaksana. Kiranya segera Kau beri kesembuhan, kesehatan, dan menjadi anak yang baik, setia kepada Tuhan, menjadi berkat bagi siapapun. Kami mohon. Saudara-saudariku terkasih, setiap orang yang dibaptis diterima dalam persekutuan para kudus yang adalah juga perantara kita kepada Allah. Karena itu kita pun berseru kepada para kudus, khususnya pelindung anak ini dan juga pelindung gereja kita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, Doakanlah kami. Santo Bonaventura, Doakanlah kami. Santo Felicius, Doakanlah kami. Santa Jessica, Santa Cecilia, para kudus Allah, Doakanlah kami. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, saya akan menandai salib pada dahi anak-anak yang akan dibaptis, nanti diikuti oleh ayah ibunya dan juga wali baptisnya. Semoga anak-anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, Allah mempergunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini Ia mencurahkan anugerah hidupnya atas anak-anak pilihannya. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan pengantaraan air baptis ini Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus menjadi satu bangsa dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Engkau curahkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memanggil anak-anak-Mu kepada kelahiran baru berdasarkan iman gereja
agar mereka memiliki kehidupan selama-lamanya. Sudilah memberkati air ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang akan kami pakai untuk membaptis anak-anak ini demi Kristus pengantara kami. Amin. Para orang tua dan wali baptis, Anda telah datang meminta pembaptisan bagi anak-anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, mereka akan menerima anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai kita. Maka Anda semua bertugas mendidiknya di dalam iman, supaya mereka bersiap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi karena Anda semua sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka sekarang perbaharuilah kini janji-janji Anda sendiri. Tolaklah setan dan akuilah iman akan Yesus Kristus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah anak-anak ini akan dibaptis. Umat saya persilakan untuk berdiri. Sanggupkah saudara-saudari memberikan teladan yang baik kepada anak-anak saudara serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan setan dalam bentuk takhyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Marilah kita teguhkan iman kita dan juga mewakili anak-anak yang kita baptis, kita mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Silakan umat duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih, maukah Anda supaya anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai umat Allah? Maukah saudara-saudari supaya anak-anak ini dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Bonaventura Diandra Pratama, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Felicia Alena Sohaila, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jessica Anya Grasina, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cecilia Mita Anggraini, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudariku terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak-anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Maka sekarang akan saya urapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak-anak ini agar mereka menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Saya akan menyerahkan pakaian putih sebagai simbol berupa kain, nanti bisa disimpan untuk selamanya. Kalau misalnya anak-anak Anda nanti rodon dilior, tidak mau setia dengan iman Tuhan, tunjuk ke kilo sing marai mbok kono mbok eling-eling biyen ke nampa baptisan nggih. Dadi nganti ora usah dibalekke dinggo. Nggih. Nek perlu dicantolke ning kamare. Engko anggere bubuk nangis ora ngling-ngling seblak wae nggo. Nggih. Kok dikrukupke nggih, iki lanjur meneng nggih. Maka semoga dia pakaian ini menjadi tanda bagi anak-anak bahwa anak-anak telah diciptakan kembali di dalam pembaptisan dan bahwa telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Juga lilin lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak-anak ini supaya dalam perjalanan hidupnya menjadi cahaya bagi orang lain.
Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini serta mempersatukannya dengan kurban putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadiratmu Bapa dia membuka palang pintu sorga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku hingga
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Bapak Lucius Sumpeno yang genap 1000 hari lalu telah Kau panggil, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, juga para pelindung anak-anak yang dibaptis pada hari ini, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama kamu. Anak
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Minggu depan kalau bisa yang komuni yang belakang itu dari tengah ke sini. Kalau tadi kan kini kesuwen gitu ini. Tapi kalau di tengah kan nanti PPT sing kene wis entek kono iso melu muter nggih. Yang depan ya udah biasa ndak apa-apa. Ora akeh nggih. Romone luwih cepet.
Mari kita mohon rahmat berkat Tuhan supaya sepekan ke depan kita selalu dalam lindungan dan berkat-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, keluarga Anda, doa-doa Anda, dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.